Halo Sobat Kenny Kenzie. Kali ini Kenny Kenzie akan mengajak kalian untuk bermain di daerah Jakarta. Siapa yang nggak kenal dengan mall legendaris yang ada di sana, yaitu Mall Taman Anggrek. Di mall ini ada playground baru yang baru aja opening di tanggal 7 Juni dengan konsepnya yang fresh, beda dari playground pada umumnya yang pernah Kenny Kenzie kunjungi. Namanya Championland by Ruang Guru. Sekarang nih kita lagi mau main ke playground baru namanya Championland. Lokasinya persis di samping ice skating. Jadi lokasi ini di lantai 3 ya guys. Championland mengusung tema playground untuk semua umur karena bisa dimainkan oleh anak balita, anak-anak, remaja ataupun oleh orang dewasa. Selama tanggal 7 Juni sampai 19 Juni, Championland memberikan potongan harga menarik untuk masing-masing tiket dengan durasi permainan 1 jam ataupun 3 jam. Karena Kenny Kenzie lagi mau santai bermainnya, jadi kita ambil yang durasi 3 jam dengan harga Rp160.000. Dan kalau kalian mau informasi lengkap terkait harganya, bisa langsung lihat di layar informasi yang berada di dekat kasir. Bagi kalian yang akan bermain, jangan lupa gunakan kaos kaki. Tapi kalau di sini kita nggak harus menggunakan yang anti slip ya. Seperti biasa, sebelum masuk nanti kita akan diberikan gelang, tanda pengenal kita sebagai pemain. Dan di gelangnya terdapat barcode, sehingga kalau kita mau keluar masuk kita harus scan barcode yang berada di gelangnya. Ini dapat 2 nih, kunci loker dapat 2 karena 2 anak. Coba kita cari nomornya. Area locker di Championland lumayan luas dan terdiri dari ruangan khusus. Ada banyak kursi sehingga banyak juga pengunjung yang beristirahat di sini sekedar untuk duduk ataupun sambil memberi makan anaknya. Tapi sayangnya tidak ada rak sepatu khusus untuk meletakkan alas kaki. Jadi kita bisa lihat tuh banyak sekali sendal dan juga sepatu yang berserakan di pinggiran locker. Begitu masuk di sisi kanan, kita langsung melihat ada area climbing quest. Bagi kalian yang akan bermain, terlebih dahulu gunakan alas kakinya karena area pijakannya ini lumayan kecil dan melengkung sehingga sakit nih kalau kita langsung memanjat tanpa alas kakinya. Ada juga helm yang bisa digunakan sebelum kalian memanjat. Karena area climbingnya tidak terlalu tinggi, jadi di sini nggak ada pengaman tali. Begitu anak-anak akan turun, ya wajib melihat di sisi bawah apakah sudah tepat meluncurnya di area matras atau belum. Di sebelahnya terdapat layar interaktif yang seru. Jadi kita bisa bertanding sepeda, padahal kita tetap duduknya di sepeda statis. Capek banget guys, ini gamesnya apa olahraga ya. Kita ngayuh semua sepedanya. Ready? Go! Permainannya namanya Stream Quest, jadi kita tuh seolah-olah berada tepat di atas perahu arum jeram karena perahunya benar-benar bergoyang. Dan di sisi kanan kiri juga terdapat tuas yang bisa kita goyangkan layaknya kita sedang mendayung. Permainan ini beneran asik dan kita juga boleh bermain sepuasnya kalau memang lagi nggak ada antrian. Cara mengoperasionalkannya ini cukup mudah ya, tinggal kalian pencet tombol start yang ada di samping tuas. Dan kalau kalian nggak ngerti caranya, bisa langsung tanyakan ke petugas yang ada di sekitar area bermain. Dijamin ketika kalian sudah sekali coba bermain di Stream Quest akan ketagihan. Kita lihat aja Kenny Kenzie juga begitu senang bermain di sini sampai diulang berkali-kali. Lanjut ke area dalam lagi, ada Mini Sky Challenge. Jadi kalau nama di tempat lain tuh ada yang menyebutnya sebagai Flying Fox. Sebelum bermain, kalian bisa gunakan helm pengaman atau tanpa helm juga sebenarnya nggak masalah ya. Ya bos, oke, ready? Ready, go!
Areanya cukup panjang dan di bawahnya itu tersedia matras yang tebal, jadi nggak usah khawatir kalau terjatuh di tengah pemberhentian. Cara bermainnya cukup gampang ya, tinggal kalian duduk di area gelantungannya, dan posisinya ini karena miring sehingga kita bisa langsung berayun ke bawah. Ternyata mini sky challenge bisa juga dinaiki oleh orang dewasa karena tadi kita sudah coba juga kekuatannya. Ada juga permainan putar namanya Carousel Defender. Tapi sayangnya tuas kayunya ini nggak bisa digenjot, sehingga kalau mau berputar butuh bantuan petugas ataupun orang tua. Game seru lainnya yang unik ada namanya Orb Protocol. Jadi ketika kita menggelindingkan bola yang ada di depan ini akan terhubung langsung dengan layar, seolah-olah kita sedang bertanding dengan pemain lainnya. Ada game seru nih, cocok untuk anak remaja dan juga orang dewasa, namanya Arrow Blitz. Kita jadi bisa belajar memanah. Dan kalau kalian bingung bagaimana cara pakainya, tenang aja, ada petugas yang selalu siap mendampingi dan juga mengajarkan kita cara bermainnya. Karena jujur nih, baru pertama kali kita mencoba permainan panah seperti ini. Ternyata tidak semudah yang kita lihat ketika orang-orang bermain. Tarikannya ini harus kuat agar panahnya bisa melaju cepat ke titik sasaran yang ada di depan. Setelah melihat Ami Aba bermain, ternyata Kenny Kenzie juga pengen coba nih. Kayaknya sih gampang kalau dilihat. Ternyata mereka sendiri agak sulit untuk menarik busurnya kalau tidak dibantu. Sebenarnya area ini memang tidak diperuntukkan bagi anak-anak, tapi karena Kenny Kenzie bersama orang tua, jadi boleh saja bermain di area Arrow Blitz. Mengendali ya, makin dekat ya. Awalnya untuk bermain Arrow Blitz memang agak sulit ya ketika menarik busur, tapi lama-kelamaan jadi ketagihan. Dan permainan ini merupakan permainan favorit karena banyak sekali yang mengantri. Ini terlihat mudah tapi butuh tenaga ekstra. Widih, Masya Allah. Hitam. Untuk main di Championland ini beda dari yang lain, banyak permainan yang berbeda. Contohnya salah satunya ini, kita bisa bermain secara bebas untuk memanah. Tapi untuk anak kecil kayaknya ini agak sulit ya dengan pendampingan orang tua. Udah nggak bisa. Lanjut kita cari permainan yang ramah untuk anak-anak. Di sebelah Arrow Blitz terdapat Like Blitz. Nah, ini kalau di tempat playground lain namanya Lava Light. Oke. Minyak yang merah, Abi pelakunya nih. Di sini tuh kalian harus menginjak warna selain merah. Kalau kalian menginjak warna merah, maka kita akan mati. Game over. Mau sedikit olahraga? Yuk kita masuk ke dalam area basketball. Ada 5 ring basket dengan jarak yang berbeda. Nah, ini merupakan tantangan. Apakah kalian mampu memasukkan bola ke dalam ring? Master katanya. Weh. Kurang tinggi guys, susah. Apa ya? Bergaya doang. Bagi anak-anak yang bermain di area basketball tetap harus diawasi karena takutnya ketika bola memantul kembali bisa mengenai tangan ataupun melukai anak-anak. Mengingat bola basketnya ini besar dan berat ya. Game sport seru lainnya, nah anak-anak ataupun orang dewasa bisa bermain sepak bola dengan cara yang unik.
Kalau biasanya kita berlari di lapangan sepak bola, ini cukup duduk dan menendang bola ke arah lawan. Games yang satu ini tuh memang sangat unik ya, beda banget dari games di playground lainnya. Awalnya kita mengira ini hanya tempat duduk biasa, ternyata sambil duduk itu kakinya bisa aktif menendang bola ke arah gawang lawan. Ini ngapain Area trampolin lumayan luas, dan kalau kita melompat di dua area trampolin yang besar, di depannya terdapat layar. Ketika kita bermain, wajah kita akan muncul di dalam layar tersebut. Challenge menantang lainnya di dekat trampolin namanya Ninja Race. Kalau kalian mau berlatih sebagai seorang ninja, bisa coba taklukkan tantangan yang ada di sini. Lumayan beragam challenge yang harus ditaklukkan di area Ninja Race. Dan kalau kalian terjatuh, nggak usah khawatir ya, di bawahnya sudah terdapat kolam yang berisi bola serta balok busa yang lumayan empuk. Area ninja ini sangat cocok untuk melatih ketangkasan karena diharuskan memiliki kecepatan yang pas dan juga kekuatan tangan ketika hendak melewati berbagai rintangan. Ternyata untuk berlatih menjadi seorang ninja di games kali ini tuh cukup sulit karena baru mencoba di rintangan pertama saja sudah terjatuh. Kalau gitu kita coba rintangan yang lebih mudah. Kali ini Kenny Kenzie menjadi peserta di belakang. Masih di area trampolin, di bagian belakang sekali terdapat area namanya ini nggak tahu kalau di sini sebutannya. Tapi kalau di playground lainnya itu ini namanya climber. Di atas. Keren. Tantangannya terlalu ringan ya. Kalau di sini tuh dengan mudah bisa dilewati oleh Kenny Kenzie. Dikejar jika. Loncat kak. Easy, easy, easy. Di area kolam bola kita menemui banyak sekali permainan yang bisa dimainkan di dalamnya. Kita bisa melihat ada beragam jenis slide yang bisa dimainkan. Begitu masuk melihat ban, otomatis dong mereka langsung bermain donut slide. Petugasnya udah ready nih di area atas untuk membantu para anak-anak meluncur. Area donut slide-nya ini tidak terlalu panjang, jadi kalau meluncur pun kecepatannya standar ya. Kenny Kenzie paling hobi bermain di donut slide karena enak ya menurut mereka meluncur dengan alas ban. Jadi nggak bisa sekali dua kali. Untungnya pas kita main di sini nggak terlalu panjang antriannya dan masih banyak ban-ban menganggur lainnya. Lanjut ke area perosotan lainnya, kita mau bermain di perosotan twister slide. Area perosotannya nggak terlalu tinggi ya, jadi cocok untuk anak balita dan juga anak-anak. 1, 2, 3. Serta pendaratan di bawahnya ini kita berhenti di area kolam bola yang sangat penuh dengan bola. Kakak lagi. Kakak. Lanjut ke area perosotan lainnya, ada namanya Thunder Slide. Kalau di playground lain ini namanya sih Wave Slide. Cuman kalau di Championland penamaan area bermainnya ini beda dari playground pada umumnya.
Lanjut ke perosotan terakhir yang berada di kolam bola, namanya luminous slide. Bentuknya ini lurus ya dan lebar. Permainan edukatif lainnya ada permainan hisap bola. Nah, beragam bentuk yang bisa dimainkan mulai dari ball spotter. Ada juga instalasi pipa bola yang cukup luas. Serta ada juga bola hisap, nantinya dia akan tumpah. Instalasinya ini cukup unik ya karena beda dari yang lain. Di area bawah kita bisa menelusuri lorong yang cukup panjang dengan berbagai obstacle unik yang berada di dalamnya. Tampak Kenny Kenji melewati beberapa rintangan, dan juga di dalamnya ini ada mini strike leader. Ada juga samsak dengan gambarnya yang unik. Di sini sibuk Kenny Kenji berlatih tinju. Kalau kalian telusuri, memang di area bawahnya ini banyak sekali jenis-jenis obstacle. Tapi ya tadi, sayangnya area bawah ini cukup kecil untuk dilampaui oleh orang dewasa. Lanjut kita ke area atas, ada juga obstacle yang bentuknya ini unik, beda dengan obstacle yang ada di bawah. Ada game pistol bola. Nah, sayangnya bolanya ini nggak ketemu, dan ketika kita masukkan bola dari kolam bola ini nggak sesuai ukurannya. Ada juga ayunan yang mirip seperti strike glider ya bentuknya, dan kita bisa bermain jungkat-jungkit kuda-kudaan. Dan sebenarnya masih banyak lagi obstacle dan permainan untuk di area atas. Di area samping dari trampolin, di area luarnya nih kita bisa melihat ada perosotan yang ukurannya mini, cocok untuk anak balita. Luncur sini, Gi. Luncur. Dan ada juga mobil-mobilan dengan trek yang bisa dilalui oleh anak-anak. Yuk. 1, 2, 3. Naik, Kak. Yuk. Area edukatif lainnya dinamakan Imagination Mastermind. Di bagian Champion Clinic, anak-anak bisa belajar bagaimana bermain peran sebagai seorang dokter dan juga pasien, karena dilengkapi juga dengan kasur dan juga berbagai alat pemeriksaan. Yang lumayan seru adalah permainan Fire Factor. Ada mobil pemadam dan di sampingnya ini ada contoh rumah yang sedang terbakar. Lihat aksinya Kenji sebagai pemadam cukup membuat tawa. Tuh ada korbannya. Samakan korbannya. Korbannya jangan disemprot. Di bagian Champion Market, sayang sekali alat peraganya ini kayaknya banyak yang hilang, jadi tidak terlalu padat isinya. Nanti berantakin yang beli. Udah habis ya? Ya udah habis. Udah kosong nih, gak ada isinya. Ayo mau beli yang mana? Sayur-sayurnya udah habis, guys. Kalau ini tuh area yang bisa disewa untuk kalian mengadakan pesta ulang tahun. Dan untuk harganya tuh kita nggak tahu ya, karena kita tadi lupa menanyakan informasi di bagian kasir. Permainan sensori lainnya ada namanya molecular gravel. Hampir mirip ya dengan permainan sandpit area, cuman bentuk ukuran pasirnya ini bukan lagi hitungan pasir karena dia cukup besar dan mirip seperti batu-batu kecil. Areanya sangat luas dan bentuknya itu memanjang. Disediakan juga beberapa alat permainan yang bisa digunakan untuk bermain.
Kesimpulan, ketika kami bermain di sini, vibes-nya tuh beda sekali dengan playground lain yang pernah kita kunjungi, karena memang temanya ini benar-benar beda dari playground lainnya. Waktu 3 jam bermain tidak terasa sekali, karena bukan hanya anak-anak yang bisa menikmati permainan di playground, melainkan para pendamping dan orang tua juga bisa sangat senang bermain di sini. Sekian informasi dari Kenny Kenzie. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan video kami ke orang-orang terdekat kalian. Gelannya mau dilepas? Ya, boleh. Mau balon? Dapat balon. Terima kasih.